Jangan dong cari-cari kesalahan. Korbannya 2023 katanya, tetapi lapornya 2025. Guys, tunggu tanggal 24 akan buka-bukaan. Ada kejutan dari tim Nikita Mirzani tanggal 24. Karena tanggal 24 itu adalah Nikita Mirzani dan saudara Mail wajib datang. Kalau yang Ono nggak wajib. Akan ada rahasia besar yang dibuka. Tunggu ya. Tanggal 24 hari Selasa jam 11 ya. Sidangnya jam 11. Nggak sabar gue. Aduh, apa ini yang mau dibuka? Rahasia besar apa akan dibuka, dibongkar tuntas? Cus, tanya balik. Kenapa takut? Kalau yang dibisnisin itu produknya itu benar, kenapa harus takut dikoar-koarin? Malah kalau dikoar-koarin sama NM, kalau nggak benar kita bisa nuntut NM loh. Lu koar-koarin salah nih, punya gue bener. Ini logika kita ya. NM misalnya koar-koar, makanya dikasih uang. Kenapa harus kasih uang NM? Somasi NM-nya, hey, lu salah, ini punya gue bener, yang lu omongin itu salah. Bisa kan? Bisa disomasikan? Makanya pakai logika kalau ngomong ya. Dia yang mencari nikmir, dia nego, dia yang mencari nikmir, dia yang nego, dia yang nawar. Pembayaran pun disepakatin 2 kali, itu sepakat nggak? Perjanjian nggak? Gue tanya sama lu. Coba, tuduhan pemerasan sudah gugur, sekarang gue tanya, sepakat nggak itu? Berapa? Dicari. Terus ditanya harganya berapa. Dibilang sama Mail 5M. Terus ditawar. Boleh nggak kalau 4M? Terus diokein sama Mail, Pak M oke. Ditawar lagi. Boleh nggak 2 kali bayar? Itu apa? Apa itu? Pakai hitung-hitungan anak-anak aja sayang. Ya, hitungan anak-anak aja. Itu apa? Perjanjian nggak tuh? Berjanji dari 5M ditawar ke 4M. Berjanji dari 4M dibayar 2 kali. Itu apa namanya? Janji kan? Ini yang saya maksud. Kemarin saya sudah pernah bahas ya, soal DRG yang seharusnya bisa mengambil suatu keputusan setelah berkomunikasi dengan Dr. Oki. Karena ketika DRG melanjutkan perjuangannya untuk bertemu dengan Nikita Mirzani, beliau ini sudah tahu resiko apa yang harus dihadapi. Kalau memang produknya tidak bersalah, kenapa DRG rela untuk memberikan sejumlah uang kepada Nikita Mirzani? Terus kalau memang si Nikita Mirzani ini mengancam, misalnya akan membongkar produk yang diduga bermasalah milik DRG, kalau memang DRG-nya percaya diri, mana ada produk saya yang bermasalah? Tidak ada satupun produk saya yang bermasalah. Terserah Anda Nikita Mirzani, Anda mau bongkar produk saya, Anda mau koar-koar sampai mulut Anda berbusa, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Karena memang 100% produk saya tidak bersalah. Dan bisa saja DRG ini memberikan peringatan kepada Nikita Mirzani, kalau Anda memfitnah produk saya akan somasi Anda, atau saya akan melaporkan Anda ke pihak Polela. Seharusnya itu yang dilakukan oleh DRG kalau memang produknya tidak bermasalah. Atau DRG bisa speak up lewat sosmed. Sekarang kan gampang, segala apapun bisa disebarluaskan lewat sosmed. Ibu DRG kan punya segala sosmed, kan bisa dipakai untuk speak up tentang Nikita Mirzani. Seperti itu. Tapi kenapa Ibu DRG melanjutkan perjuangannya untuk mencari Nikita Mirzani, kemudian berkomunikasi dengan Mail, ada tawar-menawar dan ada deal, ada kesepakatan di situ. Ini ada orang menjadi korban, dia konsumen menjadi korban, dia mencari keadilan. Kita yang mengerti hukum, kita salurkan proses itu supaya dia tidak salah melangkah. Nah, kita sebagai orang yang... Sebelumnya saya apresiasi dulu terhadap Bapak pengacara ini, akalnya luar biasa, banyak sekali. Caranya banyak sekali yang dilontarkan. Tapi mohon maaf nih ya Pak ya, sedikit gimana ya,
kesannya memaksakan sekali gitu ya, tapi memang itu mungkin tugasnya Bapak mengerjakan sesuai SOP, perintah dari seorang NM atau bagaimana sih tidak tahu, atau mungkin Bapak juga pengen mencari nama baik sendiri dengan kasus ini. Kalaupun Bapak bisa menyelesaikan kasus ini dengan cara tuntas, mungkin Bapak mendapatkan gelar yang luar biasa ya. Dengan kasus yang seperti ini aja Bapak bisa menyelamatkan NM gitu ya, nanti ada namanya sendiri. Tapi poin-poin yang saya ambil bukan di situ Pak. Dulu pernah mencuit suatu kata-kata perkataan ya, yang kok memaksakan sekali harus tersangka, memaksakan sekali harus P21, memaksakan sekali harus masuk penjara gitu-gitu. Tapi sekarang kata-kata itu berbalik Pak, justru malah dipakai oleh pihak Bapak sendiri, bisa dikatakan begitu. Kok memaksakan sekali, jadi kayak yang 1000 cara sudah Bapak lakukan gitu. Dengan menghadapi tindak pidana ini, mungkin perlawanannya Bapak tahu bakal hasilnya bagaimana, dan melakukan gugatan wan prestasi ataupun gugatan perdata ya, Bapak juga mungkin bakalan tahu hasilnya bagaimana. Dan ini sekarang satu-satunya jalan yang Bapak bisa lakukan adalah mencari korban-korban dari skincare tersebut untuk bisa membuat Dr. Reza Gladys dipenjarakan. Gitu kan maksudnya Pak. Jadi kayak yang memang akalnya luar biasa Bapak ini ya, banyak banget akalnya. Jadi kita cari terus akalnya, di mana ada celah di situ pokoknya masuk gitu ya Pak ya. Tapi menurut saya jangan dicampur adukkan. Ini yang satu belum kelar udah bikin lagi, satu belum kelar bikin lagi, satu belum kelar bikin lagi. Ruwet Pak hidupnya. Gitu kan. Bapak nggak tahu juga kan nanti kalau seumpamanya ini tidak terbukti malah mempermalukan diri sendiri Pak. Contohnya kalau seumpamanya memang terbukti Dr. Reza Gladys produknya itu mempunyai surat izin edar semua, gimana Pak? Apa nggak makin malu dan kemana-mana beritanya? Itu yang Bapak, soalnya yang membuat laporan atas laporan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama Undang-Undang Kesehatan, itu nama Bapak juga yang melaporkan kan? Ada nama Bapak di situ gitu kan? Jadi kesannya kayak Bapak memaksakan untuk seseorang ini terlihat salah juga. Jadi jangan cuma NM yang terlihat salah di sini. Dr. Reza Gladys juga harus terlihat salah gitu ya Pak ya. Jadi kayak kesannya memaksakan. Jadi aku di sini malah menilainya gini Pak. Bapak benar-benar membela kliennya ini, benar-benar nggak mau kalah, nggak mau mengakui kesalahan dan nggak mau kalah. Jadi gimana caranya? Kalaupun NM harus dipenjara, DRRG juga harus dipenjara gitu kan Pak kesannya. Jadi kayak yang, aduh nggak ngerti lagi saya. Kayak yang memaksakan loh Pak kesannya, memaksakan, kasihan sama bapaknya gitu loh. Terlalu capek nanti mengurus ini. Tapi aku nggak tahu juga ini memang niatan dari Bapak sendiri untuk mencari nama baik sendiri buat Bapak, mencari panggung biar terkenal lagi, biar wah ditangani oleh lawyer ini keren loh gitu-gitu. Apa memang ini SOP dari NM-nya juga saya nggak tahu ya. Intinya di sini benar-benar kelihatan banget memaksakan untuk melihat orang lain terlihat salah, dan juga kalau bisa dipenjara juga, hancur juga usahanya. Jadi kayak gitu netizen sekarang menilainya Pak. Kalau seumpamanya nanti ini hasilnya nihil, itu gimana Pak? Apalagi yang bakal Bapak lakukan untuk memenjarakan Dr. Reza Gladys? Apalagi? Jadi kayak yang tindak pidananya masih berjalan, digugat wan prestasi perdata, terus digugat lagi, ini mau cari ngumpulin korban-korban. Ya kalau beneran korbannya di RRG, kalau bukan nanti menimbulkan fitnah loh Pak, ya kan? Nanti malah memperberat masalah ini gitu kan. Aduh Pak, gimana ya, saranku mending nggak usah kayak gitulah Pak. Diselesaikan dulu, kalau udah ketok palu sidang tuh baru nanti kalau mau buat laporan ngumpulin korban-korban, buatlah laporan di situ, nggak dicampur aduk semuanya. Ini belum kelar campur-campur terus kayak cendol dawet, pusing. Kalian ini ya udah dibilangin jangan suka cari-cari kesalahan Dr. Reza Gladys. Orangnya tuh lagi fokus mau mediasi katanya. Tapi bentar deh, ini mediasi sama siapa ya? Sama Nikita Mirzani, bukan sama yang katanya korban skincare? Tapi jangan dong cari-cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya Jangan sampai publik itu malah terkecoh, seolah-olah semua konflik ini cuma urusan antara artis lawan dokter. Padahal di sisi lain Bang Fahmi Bahmid itu jadi kuasa hukum korban skincare yang kasusnya terpisah. Nah, ini penting loh. Dan kalau ada yang bilang, loh, kok Bang Fahmi ini kuasain dua-duanya sih, serakah banget nih, kita iya korban skincare juga iya. Kayaknya lupa deh bahwa advokat itu profesi bebas.
Kalau ada yang bilang dirinya bukan alpukat, ya harusnya ngerti juga ya bahwa advokat itu bisa mewakili siapa aja sepanjang legal dan etis. Sekarang kita balik ke topik ya yang katanya dicari-cari kesalahan. Soalnya korbannya baru melapor tahun 2025, padahal katanya pakai skincare-nya tahun 2023. Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu dibeli tahun 2023, jadi pernah ngaku jualan dong. Dan soal laporan yang katanya telat, yuk mari kita buka wawasan sedikit ya teman-teman. Banyak korban, apapun jenis kasusnya, butuh waktu untuk melapor. Butuh pulih, butuh berani, dan yang pasti butuh sadar bahwa yang mereka alami itu abnormal. Jadi ya kalau memang nggak ada salah, mau dicari juga nggak bakal ketemu. Tapi kalau memang ada jejak-jejak yang ditinggal, ya kadang tanpa dicari pun bisa muncul sendiri. Jadi guys, mari kita bantu sama-sama, bukan tutup-tutupi fakta ya, tapi buka-bukaan logika. Dan buat yang masih ribut, Bang Fahmi pegang dua sisi, tenang. Beliau advokat bukan alpukat, kerja pakai otak bukan pakai blunder, maksudnya pakai blender. Kalian sudah mendengar dua versi video. Yang pertama video dari Abi, dan yang kedua netizen es cendol. Tebak berapa kali Abi ngomong kata memaksakan. Bahasanya itu template banget, tapi berbeda kalau netizen es cendol berbicara. Beda banget kualitasnya. Jadi mohon maaf juga Abi, saya lebih memilih untuk mendengarkan VT dari abang netizen es cendol daripada VT Anda. Katanya Nikita Mirzani memaksakan diri untuk mencari-cari kesalahan dari DRG, dan pengacaranya sempat ngomong pemakaian produknya tahun 2023, kenapa baru speak up-nya tahun 2025? Kemudian tadi pengacara dari DRG sempat ngomong katanya diduga pengacara DRG ini keceplosan. Berarti memang benar dong tahun 2023 mereka menjual produk yang diduga bermasalah. Terus pernyataan dari Abi, bagaimana Bang Fahmi kalau terbukti Anda membuat laporan palsu yang mana sebenarnya tidak ada korban skincare dari DRG? Nggak mungkin lah, itu laporannya sudah diterima, bahkan pihak DRG sudah dipanggil kok. Mohon maaf, sudah diundang untuk memberikan klarifikasi. Nggak mungkin sekelas Bang Fahmi memberikan laporan yang tidak benar gitu loh, yang palsu, yang asal melapor. Nggak mungkin. Saya yakin akan hal itu. Pasti ada dasarnya, ada buktinya. Pada saat kasus Nikita Mirzani ini bergulir bersama DRG, kan banyak sekali tuh VT-VT yang beredar. Diduga ini produk dari DRG. Berarti diduga memang ada kan? Banyak yang sudah melapor tapi diintimidasi atas pasal pencemaran nama baik. Sudah di-up sama Bapak Gatot SH. Nah lo, sebenarnya secara hukum ada batas waktunya nggak sih? Jadi korban tahun 2023 lalu lapornya tahun 2025. Emangnya boleh? Tapi benar juga ya, dia secara nggak langsung mengaku kalau ada produk mereka yang beredar tahun 2023 dan diduga bermasalah. Ada batas waktu kadaluarsa, tapi kan bisa saja korbannya baru sadar sekarang kalau dia itu merasa menjadi korban. Harusnya kan memang kalau tidak ada langsung dibantah. Nah itu dia poinnya. Kalau memang tidak ada, seharusnya langsung dibantah. Kok malah menggiring opini gitu ya, bahwa tim Nikita Mirzani terlalu memaksakan diri dengan tujuan biar DRG juga nanti masuk penjerong, bukan hanya Nikita Mirzani saja.